berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Yang mimpin doanya Obama ya. Ista'id Al-Qiyam Irfa yadaikum Isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Utoli salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Pawas, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Naya, Hadir, Bu. Obama. Hadir, Bu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Judulnya itu psikologi remaja dan permasalahannya. Judul materi pertama kita itu yaitu siapa remaja itu. Maksudnya di sini remaja itu siapa? Apa sih yang dimaksud dengan remaja itu? Ada yang tahu nggak, Bu? Ya, Naya, silakan. Remaja adalah peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, Bu. Betul. Ada yang tahu lagi? Bu, Alisa. remaja adalah tempat segala perubahan terjadi di tubuh kita. Oke, baiklah. Pendapat dari Naya sama Alisa itu benar. Jadi Ibu ambil rangkumannya aja ya. Remaja itu ialah fase di mana kita mengalami masa perkembangan dari umur 12 sampai 22 tahun. Remaja itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu remaja awal dari umur 12 tahun sampai umur 15 tahun. Terus yang kedua ada remaja mania dari umur 15 tahun sampai 18 tahun. Dan yang ketiga ada remaja akhir dari umur 18 tahun sampai 22 tahun. Remaja itu mengalami ciri-ciri atau karakteristik remaja. Yang pertama itu ada fisik. Fisik ini terbagi menjadi 2, yaitu perubahan fisik secara primer. Maksudnya itu remaja itu mengalami perubahan di mana organ di dalam tubuhnya mengalami kematangan. Terus secara sekunder yaitu di mana perubahan yang terjadi di luar tubuh remaja. Terus selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini yaitu perubahan cara berpikir gitu. Ada yang tahu ciri-ciri perkembangan kognitif itu apa aja? Mampu mengambil keputusan sendiri. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Bisa tahu yang benar dan salah. betul, dua-duanya betul. Perkembangan kognitif itu di mana kemampuan berpikir seorang remaja itu berubah. Yang pertama itu remaja mulai berpikir secara logis. Terus yang kedua, remaja mulai mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, remaja mulai bisa membedakan yang mana yang benar maupun yang salah. Serta remaja mulai berpikir tentang masa depan. Misalnya nih, anak-anak ibu sekarang kan masih SMP nih ya. Anak ibu pasti sudah mulai berpikir nanti lanjut SMA-nya kemana, terus lanjut kuliahnya kemana. Jadi itu secara tidak langsung anak-anak ibu sudah berpikir untuk ke masa depan. Terus yang ketiga ada emosi. Pada masa remaja inilah emosi itu mengalami perubahan. Remaja itu lebih sering sensitif. Maksud sensitif dari sini tuh anak-anak ibu ini mulai sering nangis, sering murung, sering senang atau sering bahagia tiba-tiba. Itu maksud dari perkembangan emosi. Baiklah, pada yang bertanya mengenai perkembangan emosi, Saya, Bu. baik, silakan Naya. Bu, bagaimana cara mengendalikan emosi pada remaja, Bu?
Baiklah, cara mengendalikan emosi pada remaja itu yang pertama ada menghindari hal-hal yang membuat kita emosi. Terus yang kedua merubah pola pikir kita. Ini nih maksudnya, misalnya kita tuh selalu berpikiran negatif terus. Nah itu tuh harus dirubah biar emosi kita itu bisa stabil. Bu, Ya, Bu, sesuai yang Ibu katakan tadi, bahwa remaja itu sangat sensitif atau susah mengendalikan emosi, kan Bu? ya benar. Karena di masa remaja itulah emosi itu sedang tinggi-tingginya. Makasih banyak, Bu. Sama. Baik, selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral itu di mana seorang anak akan terganggu moralnya secara bisa karena pubertas atau kecemasan atau kebingungan terhadap sosial. Contohnya nih, dia masuk lingkungan baru. Bagaimana sih aku harus bertindak, atau bagaimana sih saya harus bertindak, bagaimana sih saya bisa berteman dengan dia, seperti itu contoh perkembangan moral. Terus selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini lebih berhubungan dengan pergaulan atau pertemanan. Seorang remaja biasanya akan berteman dengan teman yang memiliki beberapa kesamaan. Contohnya tuh misalnya sama minat, sama bakat, atau sama-sama kesukaan. Dampak negatifnya dari perkembangan sosial, seorang remaja bisa juga mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. Misalnya temannya ngelakuin hal yang gak baik, remaja tersebut juga bakal ngelakuin hal tersebut. Terus selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Di sini nih anak-anak ibu bakal mengenal yang namanya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama itu remaja itu sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Terus yang kedua sudah mulai menerima fisiknya seperti apa. Terus yang ketiga, anak-anak ibu sudah mulai mengembangkan keterampilan. Keterampilan apa sih yang mau saya kembangkan? Keterampilan apa yang mau saya gunakan untuk kedepannya? Terus yang ketiga, anak-anak ibu mulai meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Karena dari awal tadi kita udah bahas kalau remaja itu merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Materi selanjutnya ada remaja dan permasalahannya. Biasanya permasalahan yang timbul pada masa remaja itu yang pertama, ketidakstabilan emosi. Karena tadi kata ibu kan, kalau emosi pada masa remaja itu sedang naik-naiknya atau sedang tinggi-tingginya. Yang kedua, ada keinginan untuk menentang orang tua. Kenapa sih ibu remaja tuh pengen punya keinginan buat ngelawan orang tuanya? Karena pada fase remaja ini kita itu punya rasa keingintahuan yang tinggi. Masa remaja ini kita biasanya mencari jati diri kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, kenakalan remaja. Terus selanjutnya ada permasalahan remaja pada bentuk fisiknya, seperti sering membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Atau pada kesehatan, biasanya remaja itu kurang tidur atau kurang makan. Ada yang bertanya mengenai remaja dan permasalahannya? Bu, Naya mau tanya, Bu. Baik, silahkan Naya. Biasanya apa yang terdapat dalam kenakalan remaja, Bu? Kenakalan remaja, biasanya remaja itu nakal-nakalnya tuh kayak kalau contoh perilakunya nih ya, misalnya tuh kayak merokok gitu, atau mungkin bolos sekolah, kan itu termasuk kenakalan remaja. Itu masih tahap rendahnya ya. Kalau misalnya tahap tingginya tuh kenakalan remaja bisa kayak penggunaan obat terlarang, narkoba gitu. Psikopat bisa ya? Kalau psikopat bisa, cuma tergantung penyebabnya apa gitu. Cuma kenakalan remaja kalau udah psikopat itu lebih kenakalan akan tinggi gitu. Makasih banyak, Bu. Bisa juga. Makasih, Pak. Baiklah, masih ada yang bertanya mengenai remaja dan permasalahannya? Kenakalan remaja juga merupakan salah satu permasalahan remaja. Biasanya apa yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut? Biasanya itu yang pertama, kalau kita lihat dari lingkungan keluarga, pasti keluarganya kurang harmonis gitu.
keluarga remaja ini kurang harmonis, jadi dia pengen nyari perhatian keluar ya dengan cara yang salah. Terus yang kedua, bisa karena dia kekurangan kasih sayang. Keluarganya yang harmonis ini membuat dia kekurangan kasih sayang. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau anak-anak ibu menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Bu, Anaya dipersilakan. Kesimpulannya adalah remaja merupakan fase perkembangan dari umur 12 sampai 22 tahun. Dalam masa ini terdapat perubahan pada fisik, kognitif, emosi, moral, sosial, dan kepribadian. Baiklah, masih ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada Bu. Baiklah, silakan Pak Mas. Remaja merupakan masa peralihan anak-anak ke dewasa yang mana pada masa ini terjadi beberapa perubahan serta permasalahan pada remaja seperti ketidakstabilan emosi Bu. Benar, pendapat Naya dan pendapat Mas tadi benar. Jadi ibu simpulkan kembali ya. Psikologi remaja dan permasalahannya, yaitu remaja merupakan fase di mana kita mengalami perkembangan dimulai dari usia 12 sampai 22 tahun, di mana terjadi perubahan di fisik, kognitif, emosi, moral, sosial maupun kepribadian. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebenarnya kita berdoa lebih dahulu. Yang memimpin doa Bapak silakan. Ista'id. Baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Nah, ya jadi guru. Assalamualaikum. Enggak dulu. Assalamualaikum Bu, makasih Bu pulang dulu. Hati-hati ya.